Sutra teratai yang menakjubkan bab 18 Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Simvasyang Sutta Teratai episode 1628. Menyadarkan diri sendiri dan orang lain, mencapai pencerahan dan memperoleh keleluasaan. Tathagata berpegang pada tanpa keakuan. Kebajikannya dilengkapi dengan 8 keleluasaan agung. Maka Buddha disebut orang penuh keleluasaan. Selain sendiri memperoleh kesadaran diri, juga menyadarkan orang lain. Aku sekarang memberi penghormatan kepada orang yang maha leluasa. Buddha telah mencapai pencerahan dan memperoleh keleluasaan agung. Kita hendaknya mengetahui hal ini. Itulah mengapa kita adalah makhluk awam, sedangkan Buddha adalah yang tercerahkan. Pencerahan Sang Buddha berpegang pada tanpa keakuan. Buddha sudah mencapai kondisi tanpa keakuan. Buddha menyerap dharma ke dalam batin, memahami semua prinsip yang ada dalam alam semesta, dan menghapus segala wujud dari keakuan dan lainnya. Oleh karena itu, Buddha tanpa keakuan, kita senantiasa berkata, menjadikan diri sendiri menjadi nol. Sehingga tidak ada kemelekatan pada diri sendiri. Kita hendaknya tidak melekat pada rupa diri sendiri atau orang lain. Tidak melekat pada apapun. Yang maha tercerahkan telah memahami bahwa segala rupa adalah kosong. Yang maha tercerahkan tidak melekat pada apapun. Buddha sudah memperluas kekuatan cinta kasihnya. Hatinya merangkul seluruh alam semesta. Dan Buddha sudah memperoleh keleluasaan agung. Maka kebajikannya dilengkapi dengan 8 keleluasaan agung. 8 keleluasaan agung sangat mendalam dan penuh detail. Namun Sang Buddha menggunakan kehidupan sehari-hari untuk membuat kita melihat dan mengetahui tentang bagaimana mempraktikkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Bagaimana kita menegakkan sila, bagaimana supaya batin kita tidak tergoyahkan, bagaimana kita membangkitkan kebijaksanaan. Buddha mengajari kita melalui teladan dan ucapan. Demikianlah betapa bersungguh hatinya Buddha, sehingga Buddha memperoleh rasa hormat dari semua orang. Maka Buddha disebut sebagai orang penuh keleluasaan. Sang Buddha tidak lagi terpengaruh oleh kondisi luar. Buddha leluasa dan memahami segala prinsip kebenaran dari alam semesta. Buddha tidak tersesat atau bingung. Makhluk awam saat ini tersesat dalam kemelekatan diri sendiri atau konflik antar sesama, atau risau akan masalah dari semua makhluk di dunia. Dua hal yang ekstrim ini menimbulkan kerisauan. Kerisauan yang berlapis-lapis, bagaimana ini bisa terjadi? Secara tiba-tiba kita berpikir bagaimana kita bisa menolong, meringankan penderitaan, tragedi, dan kesulitan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini akan menimbulkan banyak kekhawatiran. Batin kita akan terganggu hingga seluruh masalah terselesaikan. Barulah kita merasa tenang dan leluasa. Jika masalah belum selesai, batin kita tidak akan tenang dan tidak leluasa. Demikian pula bagi bodhisattva yang menolong para makhluk yang menderita, demikianlah bagaimana dalam pelatihan. Kondisi batin kita berbeda dengan Sang Buddha. Ini karena Sang Buddha memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Maka kita menyebut Buddha sebagai orang penuh keleluasaan. Sang Buddha sangat leluasa, maka Buddha selain sendiri memperoleh kesadaran diri, juga menyadarkan orang lain. Buddha memperoleh kesadaran diri, membimbing diri sendiri tersadarkan. Setelah tersadarkan, Buddha menyebarkan dharma secara luas, dengan harapan agar semua orang akan mengetahui dan memahami sampai tuntas. Ternyata prinsip kebenaran itu selalu ada.
Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang memiliki peluang untuk kembali ke sifat hakiki. Kemungkinan ini mutlak. Hanya saja ini tergantung apakah kita dapat memahaminya dengan menyeluruh dan bersedia menerima ajaran Sang Buddha. Ini tergantung pada setiap individu. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Memang benar, setiap orang, namun di dalam proses mempelajari Dharma, Sang Buddha harus kita memiliki banyak tingkatan untuk terus naik. Jangan berhenti di tengah jalan. Ada orang di tingkatan yang mendalam, ada yang di tingkatan yang dangkal, ada yang berada di tangga, mulai mendaki dari bawah. Ada orang yang telah mendaki tangga terlebih dahulu dan maju selangkah demi selangkah. Meskipun belum mencapai puncak, kita tetap selangkah demi selangkah terus maju. Menuju puncak, inilah tujuan kita. Jika kita mulai mendaki di tengah pendakian, berteriaklah lelah dan berhenti di tempat itu, atau memilih untuk kembali ke titik sebelumnya, maka tidak ada harapan sama sekali. Begitu terjatuh ke dalam kekotoran batin, maka akan selamanya di sana, karena kekotoran batin terus-menerus menutupi kita. Kita hendaknya dengan satu tarikan nafas bergerak maju seperti ini dan melihat ke atas. Jadi kalau kita hendak mendapatkan keleluasaan agung dengan berjalan selangkah demi selangkah sambil bergandengan tangan dengan orang lain, ketika kita naik satu tingkatan lagi, orang-orang di belakang kita juga ikut naik satu tingkat. Kita hendaknya saling membimbing dan bergandengan ketika kita menuju ke atas, atau kita sendiri bisa langsung menuju ke atas dalam satu tarikan nafas. Kita melihat pemandangan dari atas, kemudian turun lagi untuk membawa orang lain naik ke atas. Ini adalah mengubah diri sendiri dan orang lain. Para bodhisatwa menapaki jalan bodhisatwa. Mereka menuntun orang lain satu persatu layaknya bodhisatwa Kristi Garba. Beliau ingin berdiri di kaki tangga dan memberitahu semua orang, ayo segera, segera naik ke atas. Sampai semuanya sudah naik ke atas, barulah beliau menyempurnakan ikrar agungnya dengan kesabaran dan hati tenangnya dan leluasa. Saya akan menjadi yang paling terakhir menaiki tangga. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat kuat. Beliau sudah tahu akan jalan ini dan memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Beliau mengantar semua orang ke puncak tangga, sementara beliau tetap tenang dan leluasa. Beliau sendiri kemudian maju dengan tenang menuju ke depan. Ini adalah bodhisatwa yang berbeda dan sebagian bodhisatwa yang bekerja keras terlebih dahulu. Ada bodhisatwa yang berkata, saya sudah memahami prinsip kebenaran. Saya harus segera masuk ke tengah orang banyak. Turun ke neraka, saya bersedia untuk pergi ke tempat yang paling menderita. Setelah saya menyelesaikan masalah di tempat penderitaan, setelah masalah terselesaikan, semua orang akan sudah menerima Dharma dan terselamatkan. Maka, kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudaan. Hanya ketika semua makhluk terselamatkan, baru aku akan mencapai pencerahan. Demikianlah ikrar dari bodhisatwa. Ikrar dari setiap orang tidaklah sama. Sang Buddha ingin menyelamatkan semua bodhisatwa dan semua makhluk dari kehidupan ke kehidupan. Buddha terus datang ke dunia saha, terus sampai jalinan jodohnya matang, dan menampakkan wujud Buddha, serta mengatakan saya telah mencapai kebudaan. Sekali lagi, Buddha menyelamatkan orang lain sesuai dengan jalinan jodoh. Karena kemelekatan para makhluk terhadap wujud penampilan, sehingga di tempat ini Buddha menampilkan wujud dari mencapai kebudaan dan menyelamatkan para makhluk sebelumnya. Buddha datang ke dunia dari kehidupan ke kehidupan sekarang, mencapai kebudaan. Apakah Buddha sudah mencapai ketujuan? Sebenarnya, Buddha akan datang lagi ke dunia karena guru fundamental kita
sekarang masih Buddha Sakyamuni. Sejak lebih dari 2000 tahun lalu, Dharmakaya dari Buddha tidak pernah meninggalkan kita. Dharmakaya tidak pernah meninggalkan kita. Buddha datang ke dunia buat menyelamatkan orang lain. Tetap saja tidak pernah melepaskan kekuatan cinta kasih ini. Selain sendiri memperoleh kesadaran diri, juga menyadarkan orang lain. Kita sudah tahu semangat dan prinsip Sang Buddha. Maka, aku sekarang memberi penghormatan pada orang yang maha leluasa. Setiap hari ketika kita memasuki aula Buddha, aula pembabaran Dharma, kita harus memberi hormat di tempat manapun bila terdapat ruang Buddha. Kita memberi penghormatan sebenarnya itu hanyalah sebuah rupang Buddha, selamanya berada di dalam batin kita. Setiap saat mengingatkan kita untuk memberikan penghormatan pada orang yang maha leluasa. Di dalam batin kita harus selalu tersimpan rasa hormat dan memahami bahwa Sang Buddha telah mencapai pencerahan. Dan telah mencapai pencerahan Buddha memperoleh keleluasaan agung. Buddha berkata, para perumah tangga menemukan kebahagiaan dengan mengasihi diri sendiri dan orang lain, serta dalam keleluasaan. Para monastik yang menekuni jalan kebenaran menemukan kebahagiaan dengan memahami dan menghayati ketidakleluasaan dalam samsara. Mengenai keleluasaan Sang Buddha mengatakan demikian, para perumah tangga menemukan kebahagiaan dengan mengasihi diri sendiri dan orang lain, serta dalam keleluasaan. Para perumah tangga adalah praktisi ajaran Buddha, sepenuh hati dan satu tekad untuk mempelajari ajaran Buddha. Demikianlah para bodhisatwa perumah tangga, mereka semuanya mengasihi diri sendiri, menghargai jiwa kehidupan mereka sendiri, mereka mengembangkan nilai kehidupannya, yaitu dengan mengasihi orang lain. Kita hendaknya membuat kehidupan kita berharga. Inilah yang disebut mengasihi diri sendiri. Janganlah biarkan kehidupan kita berlalu begitu saja. Bagaimana hendaknya kita melewati kehidupan ini? Sebenarnya apa tujuan kita datang ke dunia ini? Kita terlahir di dunia ini demi membantu orang lain. Inilah tujuan kita sehingga kita sekarang memahami Dharma. Kita hendaknya masuk ke tengah orang banyak. Mengapa harus masuk ke tengah orang banyak? Kita mengasihi diri sendiri dan memanfaatkan kehidupan kita karena sangat banyak makhluk yang membutuhkan kita. Jadi kita sendiri harus tahu bahwa jiwa kehidupan kita sangatlah berharga. Setiap hari, setiap waktu, kita hendaknya mengasihi diri sendiri demi mengasihi semua makhluk. Jadi kita menemukan kebahagiaan dengan mengasihi diri sendiri dan orang lain. Serta dalam keleluasaan, kita bersumbangsi tanpa pamrih sehingga meskipun sangat melelahkan, kita merasa rela dan sangat leluasa. Ketika para makhluk telah mendapatkan pertolongan, ketika mereka mengalami penderitaan, kita berusaha keras untuk membantu mereka. Ketika kita mengatasi kesulitannya, kita merasa sangat leluasa dan bersuka cita. Inilah makna dari para praktisi perumah tangga. Menemukan kebahagiaan dengan mengasihi diri sendiri dan orang lain, serta dalam keleluasaan. Lalu bagaimana pandangan Sang Buddha terhadap para monastik? Para monastik yang menekuni jalan kebenaran menemukan kebahagiaan dengan memahami dan menghayati ketidakleluasaan dalam samsara. Karena setiap orang hendaknya merenungkan ketidakkekalan. Ketika kita telah meninggalkan kehidupan berkeluarga, kita hendaknya menyadari bahwa dunia ini tidaklah kekal. Kapan kehidupan bermula dan berakhir? Kita tidak tahu. Kita semua melatih diri untuk mengetahui tentang tumimbal lahir. Mungkin kita tidak selalu waspada setiap hari dan belum bersungguh-sungguh menghapuskan tabiat buruk kita. Kalau kita masih membawa tabiat dari makhluk awam dan tidak mengubahnya, bagaimana bisa disebut melatih diri? Jadi kita hendaknya mawas diri dan memahami jalan agung. Berbicara tentang jalan agung ini, kita hendaknya tahu bahwa saat ketidakkekalan terjadi, kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk melatih diri sekarang, seketika saja kita tidak berhati-hati, kita akan terus mengalami tumimbal lahir. Ini di luar kendali kita. Berpikir tentang hal ini, kita tidak akan leluasa.
Bagaimana kita bisa membiarkan diri sendiri menjadi tidak leluasa? Kita harus mencapai keleluasaan berumah tangga tahu untuk bersuka cita dalam mengasihi diri sendiri dan orang lain. Bagaimana kita monastik? Kita harus lebih mengasihi diri sendiri dan bersungguh-sungguh menjaga pikiran dan perilaku kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika berbicara tentang pelatihan diri yang sejati, kita sering mengatakan di masa lalu bahwa praktisi spiritual tidak memiliki apapun untuk dilatih. Selain menghilangkan tabiat, bagaimana kita melatih praktik ini? Kita perlu bersungguh-sungguh mengubah tabiat kita. Inilah yang membuat kita benar-benar leluasa. Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip lain yang sangat mendalam, kita tidak akan dapat memahaminya. Jika kita mendengarkannya, itu hanya akan mengganggu kita dalam kehidupan kita. Kita perlu memahami agar jalan agung dan membangun tekad tiada tara. Jadi apa prinsip kebenaran dari memahami jalan agung? Prinsip kebenaran agung ini adalah bahwa jika kita ceroboh, kita akan bertumimbah lahir dalam 6 alam kelahiran. Kita harus benar-benar bersungguh hati untuk memahami ini. Kita tidak akan pernah bisa selesai menggambarkan dunia dari makhluk awam, namun naskah sutra sebelumnya menyatakan, lalu berpikir demikian, aku telah memberikan kepada para makhluk benda-benda menyenangkan sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi para makhluk ini semuanya telah menjadi tua, berusia 80 tahun lebih, dengan rambut putih dan wajah keriput. Ajal mereka pun tidak lama lagi. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Di dalam naskah sutra sebelumnya, Sang Buddha mengajari sesuai dengan kapasitas dalam Sutra Teratai. Buddha sudah menggunakan perumpamaan tentang rumah yang terbakar dan 3 kereta. Beliau menggunakan segala metode untuk memanggil semua orang untuk keluar dari rumah terbakar yang berbahaya. Jadi di luar rumah itu, Buddha mesti menyediakan sesuatu berdasarkan kebutuhan para makhluk. Benda-benda yang menyenangkan mereka. Artinya, Buddha menyesuaikan dengan kapasitas semua orang dan memenuhi kebutuhan semua orang. Maka dikatakan bahwa Buddha memberikan kepada para makhluk benda-benda menyenangkan untuk mereka pilih. Buddha melakukannya sesuai dengan keinginan mereka. Buddha menggunakan berbagai macam metode mengajari berdasarkan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kapasitas semua orang. Akan tetapi, para makhluk ini semuanya telah menjadi tua, berusia 80 tahun lebih. Kita sudah membahas ini sebelumnya. 80 tahun melambangkan bahwa kita bertindak di dalam kesadaran ke-8. Ada orang yang peka dan bisa menerima ajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lalui setiap hari tidak terlepas dari kesadaran ke-8. Segala yang kita alami terkait dengan akar, objek, dan kesadaran. Segala tindakan yang kita lakukan setiap hari semuanya kembali pada karma kesadaran ini. Apabila satu niat pikiran kita menyimpang, sedikit saja menyimpang, akan menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Dan 6 kesadaran kita selalu menuntun kita dalam bertindak. Bagaimana kita bertindak? Kita berpikir dan memutuskan untuk bertindak. Apabila kita menyimpang sedikit saja, maka akan menyebabkan persimpangan ribuan mil. Dan kita akan bertumimbah lahir. Walaupun kita sudah memahami jalan agung, kita masih tersesat dalam lingkaran tumimbah lahir. Para praktisi memahami jalan agung. Apa itu jalan agung? Ini mengingatkan para makhluk bahwa mereka ada dalam lingkaran tumimbah lahir. Kita melantunkan ini setiap hari, tetapi kita sering lupa akan diri sendiri. Para perumah tangga lupa untuk mengasihi diri sendiri dan orang lain. Para praktisi mungkin gagal untuk mengubah tabiatnya. Hanya berkata setiap hari mendengarkan Dharma, saya memahami jalan agung. Semua ini sangat jelas, namun prinsip kebenarannya sangat mendalam. Jalan agung mencakup prinsip dari tumimbah lahir dalam 6 alam kelahiran. Hal ini sering
tak terpikirkan oleh kita. Semua orang kehilangan kepekaan sehingga kita masih tersesat dalam kegelapan batin. Kita masih berada dalam kegelapan batin. Satu pikiran kegelapan batin mengarahkan pada tindakan. Tindakan lalu mengarahkan pada kesadaran, yang kemudian mengarah pada nama dan wujud. Demikian yang satu menimbulkan yang lain. Kita tidak mampu menghentikan ini, sehingga kita terus bertumimbal lahir dalam 6 alam kelahiran. Meskipun menjadi manusia, kita akan menjadi tua. Lewat banyak berita, kita menyadari bahwa menjadi tua sangat menderita. Sebagai contoh, orang yang berusia 80-90 tahun, ketika mereka muda, mereka seperti seguntung bunga. Sangat cantik, demikianlah mereka sebelumnya hanya dalam sekelip mata. Kita coba bandingkan yang dulu dan sekarang. Dulu mereka seperti ini, sangat modis dan merasakan kenikmatan. Sekarang mereka terbaring di sana. Saat kita bertanya kepadanya, "Saya siapa? Apa kamu tahu? Saya sedang berbicara kepadamu, apa kamu memahami saya?" Mereka mungkin tidak memahami kita atau memberikan jawab yang tidak relevan dengan pertanyaan. Ini adalah penderitaan. Siapa yang bisa memahami penderitaan ini seperti ini? Saya tahu, saya tahu. Apakah anak-anak kamu ada datang melihatmu? Tidak ada. Bahkan kita juga mendengar orang yang di dunia perbankan mengatakan sungguh menyedihkan ketika orang-orang menjadi tua. Banyak anak-anak akan memaksa orang tua mereka untuk tinggal di panti jompo. Banyak lansia di panti jompo merasa sangat tidak berdaya. Saya benar-benar tidak ingin datang ke sini. Anak-anak saya atau keluarga lainnya yang memaksa saya untuk tinggal di sini. Di sisi lain, orang-orang yang bekerja di bank mengatakan orang-orang membiarkan para lansia tinggal di panti jompo. Semua stempel dan dokumen penting ada di tangan mereka. Mereka datang ke bank untuk segera memindahkan harta benda ke nama mereka. Ada saudara kandung bahkan berkumpul untuk membagi aset. Terkadang terjadi pertengkaran karena masalah pembagian. Sebenarnya apa tujuan kita menjadi manusia? Ketika manusia menjadi tua, rambut memutih, wajah berkerut, dan ajal mereka pun tak lama lagi. Masalah lansia ini memang sangat serius. Jika kita memahaminya, kita akan menyadari ini sebagai kekuatan karma. Ketika kekuatan karma dari siklus tumimbal lahir datang. Meskipun kita kaya raya sepanjang hidup kita dan sangat makmur, begitu kita menjadi tua, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tidak ada lagi cara untuk mempertahankan harga diri kita di usia tua, ataupun mempertahankan hubungan kita dengan anak-anak ketika kita masih muda. Mungkin kita sangat menantikan anak-anak kita dan berpikir, kita berjuang keras demi anak-anak kita. Begitu kita tua, mereka mungkin mengirim kita ke panti jompo. Inilah kenyataan hidup. Betapa tidak berdayanya kehidupan ini. Apalagi mengingat beberapa banyak waktu yang tersisa bagi orang tua di dunia ini. Ajal mereka pun tidak lama lagi. Inilah kehidupan manusia. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, aku sekarang harus menggunakan ajaran Buddha untuk membimbing mereka. Ia segera mengumpulkan para makhluk ini, membabarkan dan menyebarkan dharma kepada mereka, membimbing dan menjelaskan ajaran untuk memberikan manfaat dan sukacita kepada mereka. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Demi para makhluk ini, Buddha mulai mengajarkan, saya harus menghadapi para makhluk ini dan memberikan ajaran sesuai dengan kapasitas mereka. Saya harus menampakkan diri sebagai Buddha kepada para makhluk ini agar mereka bisa tertarik dan memahami ajaran ini. Pada saat ini, saya juga harus segera menggunakan Dharma Buddha untuk membimbing mereka. Buddha harus segera menggunakan Dharma Buddha, yaitu membawa mereka memasuki Dharma sejati. Jadi, aku sekarang harus menggunakan ajaran Buddha untuk membimbing mereka. Ia segera mengumpulkan para makhluk ini, membabarkan dan menyebarkan Dharma kepada mereka, membimbing dan menjelaskan ajaran untuk memberikan manfaat dan sukacita pada mereka.
Buddha harus segera mengarahkan apakah sebenarnya inti dari jalan kebudayaan. Buddha mulai mengajarkan ini. Dalam bagian sutra berikut ini, kalau kita menjelaskan bagian sutra ini, akan penuh dengan detail. Bagian sutra ini membahas tentang tingkatan pelatihan diri yang dialami oleh para praktisi dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian ini disebutkan, seketika jika kita menerima ajaran Buddha dan ingin menjadi seorang monastik, kita harus melalui beberapa tingkatan pelatihan batin. Bagaimana memurnikan batin? Hal itu dijelaskan dalam bagian sutra berikut ini yang menyebutkan, semuanya seketika mencapai jalan Srotapana, jalan Sakradami, jalan Anagamin, dan jalan Arahat. Mengakhiri segala kebocoran, semua memperoleh keleluasaan dalam meditasi, mendalam dan memperoleh 8 pembebasan. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Ini adalah kehidupan para praktisi di era Buddha. Batin mereka bebas dari rintangan. Setiap hari mereka berada di sisi Buddha. Pagi hari pergi mengumpulkan pindapata, lalu kembali saat siang. Mereka makan dan mencuci mangkuk dan kemudian mendengarkan dharma. Mereka benar-benar fokus pada melatih keleluasaan. Bagaimana mereka menjalani keadaan batin yang leluasa ini? Maka disebut semua seketika mencapai jalan Srotapana. Jalan Srotapana artinya memasuki arus. Sebagai sebuah pencerahan tingkat pertama, sebagai persiapan memasuki arus kesucian ketika Sang Buddha mulai mengajar dan orang-orang pertama kali datang untuk melatih diri, mereka mencapai Srotapana. Sotapana berarti pemasuk arus, seorang yang telah mencapai buah pencerahan tingkat pertama. Mereka baru saja masuk ke dalam Dharma. Pemasuk arus adalah mereka yang baru saja masuk. Air murni baru saja mulai membersihkan batin mereka. Mereka baru saja memasuki jalan tersebut dan belum benar-benar mencapai pemahaman yang tuntas tentang Dharma. Oleh karena itu, mereka sudah mencapai buah pencerahan tingkat pertama. Sebagai persiapan memasuki arus kesucian, jika mereka terus seperti ini dan terus melatih diri di masa depan, mereka juga bisa memasuki arus kesucian. Kemudian mereka bisa perlahan-lahan membenamkan diri dalam ajaran Buddha Dharma. Orang-orang ini baru saja memasuki pintu Buddha dan mengikuti Buddha untuk melatih diri. Mereka hidup dengan damai dan tidak berselisih dengan orang atau perihal. Mereka hidup sangat sederhana, dengan 3 set jubah dan 1 patah. Dengan 1 patah mereka keluar untuk pindah patah. Setelah mereka kembali dan makan, mereka beristirahat lalu mendengarkan Dharma Sang Buddha, mengajarkan Dharma kepada mereka. Apa kamu mengerti? Mereka baru saja mulai mendengarkan Dharma dan baru saja mulai memasuki jalan. Mereka disebut pemasuk arus. Jalan Sakradagamin adalah buah pencerahan tingkat kedua. Jalan Sakradagamin artinya kembali sekali lagi, telah merealisasikan sebuah pencerahan tingkat kedua, akan terlahir sekali lagi di dalam alam nafsu karma loka, guna mengembalikan hutang karma dari masa kehidupannya sebelumnya. Jalan Sakradagamin disebut kembali sekali lagi, perlahan-lahan pikiran mereka terbebas dari nafsu. Pelan-pelan mereka akan bebas dari kekotoran batin. Jadi pada akhirnya, meskipun mereka telah memahami ajaran dan telah mendapatkan buah pencerahan, tingkat kedua mereka tetap harus lahir kembali. Ini karena mereka tetap harus membayang hutang karma masa lalu. Ini sama seperti Moggallana yang mengikuti Buddha dan paling unggul dalam kemampuan gaib. Pada akhirnya ia duduk di kaki gunung. Di atas gunung orang-orang dari ajaran lain mendorong batu dan batu menggelinding ke bawah. Meskipun Moggallana paling unggul dalam kemampuan gaib, dia masih tidak bisa terlepas dari karmanya. Sang Buddha berkata, balasan karma Moggallana adalah menerima balasan karma dari banyak kehidupan masa lampau dalam satu kehidupan. Di kehidupan lampaunya, Moggallana menangkap ikan dengan jaring.
Balasan karma dari membunuh itu sangat besar. Sebenarnya ia semestinya mengalami balasan dari karma ini dalam berbagai kehidupan. Tetapi karena ia melatih diri, ia bisa membayar karma dari banyak kehidupan ini dalam satu kehidupan saja. Karena batunya sangat besar, ketika batu menggelinding ke bawah, seluruh tubuhnya hancur. Saya pernah menceritakan kisah Moggallana sebelumnya. Jadi, Jalan Sakra-Damin adalah buah pencerahan tingkat kedua. Orang-orang ini masih perlu bertumbah lahir untuk menanggung segala macam penderitaan mereka. Mereka harus menerima balasan karma dan membayar buah balasan ini. Jalan Sakra-Damin karena masih ada delusi dari pemikiran salah dalam alam nafsu akan terlahir sekali lagi di alam nafsu. Makanya dinamakan kembali sekali lagi. Mereka adalah layak untuk diberikan persembahan oleh para manusia dan dewa. Mereka menegakkan dharma guna menciptakan lahan berkah bagi dunia. Mereka yang berada di Jalan Sakra-Damin masih harus berada di alam nafsu, menderita sekali lagi di alam nafsu. Jadi kembali sekali lagi, meski mereka terlahir sekali lagi, namun mereka ada melatih diri. Mereka layak menerima persembahan dari para manusia dan dewa. Di era Buddha, para monastik harus pindah patah dari rumah ke rumah dan menerima persembahan dari para manusia. Mereka adalah layak untuk diberikan persembahan oleh para manusia dan dewa. Mereka menegakkan dharma guna menciptakan lahan berkah bagi dunia. Mereka menerima persembahan dari para makhluk agar mereka memiliki jalinan jodoh. Menciptakan lahan berkah jadi selanjutnya adalah jalan anagamin. Artinya tidak lagi kembali. Tidak telah merealisasikan sebuah pencerahan tingkat ketiga. Berdiam dalam 4 dayana. Tidak terlahir ke alam nafsu lagi. Anagamin adalah sebuah pencerahan tingkat ketiga. Orang-orang ini telah melenyapkan segala balasan karma. Sekarang mereka telah mencapai buah pencerahan tingkat ketiga. Orang-orang ini sudah merealisasikan buah pencerahan ketiga. Mereka berdiam dalam 4 dayana. Tidak perlu bertumimbar lahir, jadi mereka sekarang berada dalam 4 dayana. Mereka memasuki perenungan dengan tenang. Di alam surga, terlebih di alam 4 dayana, mereka tidak akan terlahir ke alam nafsu lagi. Berada dalam 4 dayana artinya tidak akan kembali ke alam nafsu ini. Ini adalah sebuah pencerahan tingkat ketiga. Selanjutnya jalan arahat. Artinya tidak perlu pelatihan lanjut. Telah menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran salah. Telah merealisasikan sebuah pencerahan tingkat keempat. Praktik murni telah sempurna, tiada lagi ajaran yang perlu dipelajari. Arahat mereka tidak perlu melatih kelanjutan. Sudah melampaui tahap belajar. Mereka sudah mendengar semua ajaran Buddha. Mereka telah mencapai buah pencerahan tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Kini mereka sudah mencapai buah tertinggi dari kendaraan kecil. Mereka disebut arahat. Mereka melatih diri hanya demi memanfaatkan diri sendiri, terus berlatih. Hingga tahap ini, mereka dianggap sudah mencapai buah pencerahan keempat dari arahat. Sehingga mereka merasa tiada lagi yang perlu dilatih, mereka tidak perlu pelatihan lanjut. Mereka sudah mempelajari segala hal yang perlu dipelajari, jadi mereka telah menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran yang salah. Dharma yang Buddha ajarkan adalah mengenai delusi dari pandangan dan pemikiran salah. Kita setiap dari para makhluk masih saja mempunyai delusi dari pandangan dan pemikiran salah. Pandangan kita membuat kita kehilangan arah. Pemikiran yang hanya menyimpang sedikit saja bisa menyebabkan kita tersesat sangat jauh hingga ribuan mil. Kita dapat menjadi amat delusi. Saat melakukan suatu hal, ada salah di mana ya? Kita sangat kebingungan ketika kita melihat akan orang lain sepertinya tidak semua cocok dan tidak sesuai dengan kita. Ini merupakan delusi. Bagi mereka yang berjalan di arahat, ketika berbicara tentang delusi dari pandangan dan pemikiran salah,
Mereka sudah melenyapkan sepenuhnya, mereka memahami jalan agung dan mengetahui tentang proses dari tumimbal lahir. Mereka sudah tidak lagi bertumimbal lahir karena mereka sudah menghayati jalan agung. Mereka telah melenyapkan seluruh delusi dan memahami jalan agung. Praktik murni telah sempurna, tiada lagi ajaran yang perlu dipelajari. Mereka telah berlatih praktik murni dan jernih. Mereka tidak perlu belajar apa-apa lagi. Selanjutnya adalah mereka mengakhiri segala kebocoran, mengakhiri segala karma penuh kebocoran dari fenomena terkondisi pada segala dunia dalam 3 kelompok alam. Mengakhiri segala kebocoran adalah menghapus rintangan dari sifat batin. Pada waktu sebelumnya, kita telah membahas tentang mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi adalah sesuatu waktu sebelumnya kita terus-menerus membahas tentang ini. Apa yang disebut dengan dharma terkondisi, yaitu masih terjadi kondisi dalam interaksi antar manusia. Saya masih harus melakukan hal ini, saya masih harus melakukan hal itu. Saya masih punya tanggung jawab akan hal ini dan itu. Semua ini adalah terkondisi. Konflik sesama sulit dihindari. Begitu juga hal baik dan buruk dapat terjadi. Semua ini adalah bagian dari fenomena yang terkondisi sehingga bagi mereka yang telah mencapai buah pencerahan tingkat keempat dari arahat, mereka telah mengakhiri segala kebocoran dan menghapus rintangan dari sifat batin. Batin makhluk awam dan juga tabir buruk dari makhluk awam, mereka sudah menghapus ini semua. Tiada rintangan lagi, mereka telah mencapai buah pencerahan tingkat keempat dari arahat. Semua memperoleh keleluasaan dalam meditasi. Mendalam, mereka dapat berada dalam perenungan tentang dan tanpa rintangan. Juga tidak menyimpang, ini sangatlah sulit. Tetapi justru karena sulit, maka disebut sebagai buah pencerahan tingkat keempat. Buah tertinggi, mereka baru dapat memahami dengan jelas prinsip kebenaran dari lingkaran kehidupan ini. Karena mereka telah memutuskan segala rintangan, jadi semua memperoleh keleluasaan dalam meditasi mendalam. Dalam kondisi samadhi ini, mereka dapat datang dan pergi tanpa rintangan. Semua memperoleh keleluasaan dalam meditasi mendalam, berada pada tingkat tanpa perlu pelatihan lanjut, memperoleh segala kebahagiaan dari dayana, masuk secara menyenangkan tanpa rintangan. Makanya dinamakan keleluasaan dalam segala tingkatan dayana. Semuanya penuh keleluasaan telah menghapus rintangan menuju meditasi mendalam. Rintangan dari sifat batin adalah terbawa sejak masa tak berawal dulu. Rintangan menuju meditasi mendalam muncul dari pembinaan diri. Mencapai buah pencapaian tingkat keempat arahat artinya berada pada tingkat tanpa perlu pelatihan lanjut, memperoleh segala kebahagiaan dari dayana. Mereka sangat bahagia dan leluasa. Mereka bisa masuk secara menyenangkan tanpa rintangan, sangat leluasa tanpa rintangan. Makanya dinamakan keleluasaan. Karena Buddha tercerahkan, maka dinamakan yang maha leluasa. Mereka yang mencapai buah pencapaian tingkat keempat arahat berada dalam samadhi dan membawa manfaat bagi diri sendiri saja. Mereka merasa sangat leluasa. Oleh karena itu, dalam segala tingkat dayana, semuanya penuh keleluasaan telah menghapus rintangan menuju meditasi mendalam. Mereka sudah menghapuskan rintangan terhadap samadhi. Ada bahaya dalam meditasi duduk. Bagi makhluk awam, ketika kita duduk dan berpikir, pikiran kita akan mengarah kemana saja. Kita memikirkan hal berbagai hal. Kalau kita tidak berhati-hati, ilusi akan muncul, dan ini merepotkan. Pada saat Sang Buddha hendak mencapai kebudaan, sebelum tercerahkan terdapat banyak mara dan kondisi ilusional yang muncul ketika Buddha memasuki samadhi. Banyak rintangan yang muncul kalau Buddha tidak menghapuskan rintangan itu. Dengan begitu banyak ilusi yang muncul dalam samadhi. Jika Buddha tidak berhati-hati, maka Buddha akan terbawa oleh rintangan dan kerisauan dan memasuki alam mara. Bukan banyak tidak mendapatkan jalan yang
benar, tetapi juga terjatuh ke alam marah. Ini sangatlah berbahaya. Jadi, rintangan dari sifat batin adalah terbawa sejak masa tak berawal dulu. Dari kehidupan yang satu ke kehidupan yang lain, kita terus menciptakan kerisauan. Kerisauan dan kegelapan batin ini terus muncul di pikiran kita. Jadi ada rintangan dalam samadhi. Meditasi mendalam muncul selama pembinaan diri. Bagaimana hendaknya kita melatih diri? Sebenarnya di dalam tindakan kita hendaknya terlebih dahulu membina pikiran dengan baik dan pemahaman prinsip kebenaran. Jika kita tidak membina pikiran dengan baik, kita tidak dapat memahami prinsip kebenaran. Kita juga akan mengalami rintangan dari perselisihan antar sesama, dan dengan duduk bermeditasi akan sulit untuk menemukan jalan yang benar. Sulit menemukan jalan yang benar juga sangat berbahaya. Jadi, memperoleh 8 pembebasan, itulah 8 pelepasan. Melepaskan yang kasar dan berbalik menuju yang halus, meninggalkan kejahatan dan mengikuti kebaikan. Ini dinamakan 8 pembebasan. 8 pembebasan ini berarti menghilangkan kegelapan batin dan kerisauan. Kita mesti menghilangkan ini dengan sempurna, juga harus berpaling dari noda yang berpadu dengan pencerahan. Noda adalah wujud yang kasar dan banyak kerisauan kasar kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Batin kita masih dipengaruhi oleh wujud kasar. Oleh sebab itu, kita harus melepaskan yang kasar dan berbalik menuju yang halus. Kita semua cenderung terpengaruh oleh hal-hal yang begitu kasar. Lalu muncul kerisauan. Kita hendaknya membina pikiran menjadi halus. Mengapa kita harus merasa terganggu oleh hal-hal yang begitu kasar? Sebaiknya kita bersungguh-sungguh melepaskannya. Ini disebut pembebasan. Berpaling dari noda dan berpadu kepada pencerahan. Debu adalah objek yang dari nafsu keinginan yang kasar. Sebelumnya kita mengarah pada debu itu dan menjalani hidup dengan mengikuti hal-hal kasar ini. Sekarang dalam perselisihan antar sesama, kita harus membalikkan arah dan berpikir dengan seksama. Kita mesti melihatnya dengan rinci dan berpikir dengan jelas. Hati kita harus mampu menerima segalanya, serta memahami segala sesuatu. Kita harus mulai dari ketelitian, meninggalkan kejahatan dan mengikuti kebaikan. Kita hendaknya meninggalkan kejahatan dan mengikuti kebaikan. Inilah arah yang harus kita tuju dengan penuh upaya. Jadi memperoleh 8 pembebasan, jika demikian kita bisa memperoleh 8 pembebasan. Karena kita berpaling dari nota dan berpadu pada pencerahan, kita berpaling dari 8 kasar ini, kita telah melepas kerisauan menuju yang halus. Pikiran kita harus bersungguh-sungguh merenungkan sehingga kita tidak melakukan kejahatan dan segera melakukan kebajikan. Jangan melakukan kejahatan apapun. Amalkan segala kebajikan. Kita hendaknya menimbulkan niat baik yang belum muncul, mengembangkan niat baik yang telah muncul, mencegah munculnya niat buruk yang belum muncul, segera melenyapkan niat buruk yang muncul. Kita harus bisa membedakan dengan cermat dan disebut 8 pembebasan. Dengan adanya dana materi, maka kita menderita dalam kehidupan dari makhluk dapat dilenyapkan. Akan tetapi, penderitaan dari dilahirkan menjadi tua, sakit, bertumimbal lahir dalam samsara masih saja sangat sulit dilenyapkan. Demikianlah para makhluk. Dengan adanya dana materi, maka penderitaan dalam kehidupan dari para makhluk dapat dilenyapkan. Kita telah bersumbangsi untuk melenyapkan penderitaan para makhluk. Tetapi bagaimana dengan penderitaan karena tua dan sakit? Penderitaan dari tumimbal lahir tetap sulit terhindarkan ketika kita dapat bersumbangsi tanpa pamrih, tetapi karena kita sudah datang ke dunia dalam menghadapi kelahiran, tua, sakit, dan mati, kita mesti menerimanya dengan leluasa. Kita mesti berusaha untuk menerima ini dan menjaga pikiran kita. Kita hendaknya sering berinteraksi dengan orang lain, supaya tidak dikatakan pikun oleh orang lain, karena kita semua menghadapi usia tua.
kita akan menjadi lemah dalam segala hal. Ketika kita lemah, kita harus menambah kekuatan, masuk ke tengah orang banyak, merenungkan sungguh-sungguh, merenungkan bagaimana kita akan di tengah orang banyak dapat mengabdi untuk melakukan kebajikan. Kita hendaknya menggunakan jiwa dan raga menuju ke arah yang benar. Jangan berhenti sehingga setelah tua kita tidak menjadi pikun. Sehingga di sini dikatakan, dengan adanya dana materi, maka penderitaan dalam kehidupan dari para makhluk dapat dilenyapkan. Kita sudah melakukan apa yang mesti kita lakukan. Namun layaknya semua makhluk, kita akan menjadi tua, jatuh sakit, dan meninggal dunia. Kita terus bertumimbal dalam samsara. Kita tidak bisa menghindari ini. Namun kita harus menjaga pikiran dengan baik. Bagaimana cara kita menjaga pikiran dengan baik? Kita hendaknya selalu membangun niat kebajikan. Masuk ke tengah orang banyak dan berinteraksi, dengan demikian pikiran kita akan menjadi positif dan tidak menyimpang. Bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, kita hendaknya mulai berpikir ke arah ini. Jangan terpisah dari kelompok orang bajik, jangan kehilangan kemampuan untuk berbuat kebajikan. Ini adalah keistimewaan hidup kita sebagai manusia. Jadi lakukan saja. Mari semuanya untuk senantiasa bersungguh hati.